Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hasrianto, guru SMA Negeri 3 Wajo. Apa kabar adik-adik sahabat belajar di seluruh Nusantara? Tetap semangat belajarnya ya. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu materi Matematika Umum Fase F pada kurikulum Merdeka terkait analisis data bivariat. Fokus materi kita pada kali ini yakni bagaimana menentukan persamaan regresi linier sederhana, baik menggunakan mus maupun nanti kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Seperti yang kita pahami bersama, sahabat belajar, analisis regresi adalah suatu ukuran statistik untuk mengidentifikasi potensi hubungan antara dua variabel. Potensi hubungan yang dimasukkan di sini adalah apakah memiliki pengaruh signifikan antara kedua variabel yang terkait. Tentunya variabel yang dimaksud adalah variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk menggambarkan pengaruhnya ini kita bisa menggunakan persamaan regresi linier sederhana. Biasanya hasil dari persamaan regresinya itu digambarkan dengan sebuah garis lurus dalam bentuk persamaan yang dirumuskan Y sama dengan A ditambah B dikali X. Di mana nilai dari Y sendiri adalah disebut variabel terikat atau biasa dinamakan nilai dugaan atau persamaan regresi. Sementara nilai A adalah konstan, B koefisien arah regresi, dan X adalah variabel bebas. Nah, yang akan kita hitung di sini adalah berapa nilai dari A dan nilai B. Kita bisa menggunakan rumus seperti yang tertera di layar monitor sahabat belajar. Nah, untuk lebih memahaminya kita berikan satu contoh. Kita akan bahas bersama satu contoh. Misalnya ada soal seperti ini. Hubungan untuk mengetahui pengaruh pendapatan keluarga terhadap pengeluaran konsumsi. Ini datanya diambil sampel secara acak dari 10 keluarga. Hasilnya dapat dilihat pada tabel yang ada di layar monitor sahabat belajar. Nah, ini yang ditanyakan adalah bagaimana menentukan persamaan regresinya. Nah, oleh karena itu untuk menghitung persamaan regresinya tentu kita membutuhkan beberapa bantuan tabel untuk menghitung secara manual dari persamaan regresinya. Oleh karena itu, seperti yang tampak di layar monitor sahabat belajar, ini yang kita butuhkan data-datanya. Nah, nilai X dan Y ini diambil dari data dari soal. X kita jumlahkan sampai data ke-10, jumlahnya sebanyak 160, begitu juga dengan variabel Y kita jumlahkan akumulasinya 111. Kemudian dibutuhkan juga kolom X kuadrat karena kita butuhkan di nilai B, tentu nilai B, dan dibutuhkan juga X kuadrat. Begitu juga kita butuhkan nilai X dikali dengan Y. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai X kuadrat? Ya tentu variabel sini kita kuadratkan hasil dari data ini. Misalnya 36 itu diperoleh dari 6 pangkat 2. Nah, seperti itu seterusnya ke bawah sampai data yang terakhir 28 kita kuadratkan. Hasilnya 784. Nah, dengan setelah selesai kita kuadratkan, terakhir kita jumlahkan. Begitu juga di kolom yang dibutuhkan yang terakhir dikalikan antara nilai X dan Y. Nah, 6 kali 5, 30, begitu seterusnya, 8 kali 6, 48, dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan juga, hasilnya 2068. Untuk menghitung persamaan regresinya, kita awali dengan menghitung nilai B. Nah, B itu diperoleh ini ambil dari rumus tadi, N dikali sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, kita bisa mengambil hasil dari tabel yang ada di samping ini. N ini adalah sampel data, ada 10. Kemudian nilai X ini hasilnya 2068. Nah, kita kurangi nilai X berapa? 160. Kemudian nilai Y 111.
Kemudian kita bagi dengan nilai n sendiri tadi sama dengan 10. Kemudian sigma S kuadrat hasilnya jumlahnya 3046 dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, jumlah dari tadi sigma X-nya kita kuadratkan. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan ya perhitungan biasa ya. Kita kalikan, kemudian kita kalikan ini, kurangkan dengan hasil kalian ini, kemudian kita bagi. Nah, dalam proses menggunakan setelah kita proses, nah diperoleh hasilnya yang terakhir ini 2920 kita bagi 1860. Nah, setelah kita hitung hasilnya nilai B adalah 0,6008. Nah, ini sudah nilai B kita peroleh. Sekarang kita hitung nilai A. Nah, yang ini diambil dari mana? Nah, kita gunakan rumus yang dijelaskan di awal tadi. Kita bisa gunakan rumus A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N. Nah, tentu dari tabel ini kita sudah melihat nilai sigma Y-nya adalah 111 dan nilai B yang diperoleh dari tadi perhitungannya 0,6008 dikali dengan sigma X-nya sendiri 160 dibagi 10. Nah, setelah kita hitung hasil dari A adalah 1,487. Dengan demikian, persamaan regresi yang kita peroleh adalah Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 1,487 ditambah 0,6008 X. Itu kalau hasil persamaan regresinya jika kita hitung menggunakan rumus. Oke, selanjutnya kita akan menghitung persamaan regresi linear sederhana. Dari soal yang sama tadi, kita menentukannya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, bagaimana caranya? Tentu menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini akan membantu kita menghitung tanpa dikerjakan seperti di cara manual tadi atau menggunakan rumusnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yang kita lakukan adalah di bagian file ini kita aktifkan opsinya, kita pilih opsi, kemudian kita pilih add-ins. Di bagian bawah ada Excel add-in-nya sudah muncul, kemudian kita jalankan, kita klik go. Nah, di berikutnya kita aktifkan analisis toolpath-nya, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita aktifkan, kita membuka toolbar di data, kemudian ada di bagian kanannya ada data analisis. Nah, itulah yang kita klik untuk menghitung persamaan regresinya. Nah, ini kan sudah muncul data analisisnya. Kita pilih yang akan kita hitung adalah regresi. Kita cari regresi. Nah, ini kita tinggal klik regresi, kemudian pilih OK. Nah, akan tampak layar seperti ini. Nah, artinya kita ingin menginput data yang ada. Karena ada dua variabel, maka yang kita input terlebih dahulu adalah sesuai dengan kursor yang ada di dalam kotak ini. Kita pilih variabel Y-nya dulu, kita klik dari labelnya sampai data terakhir, kemudian OK. Kita pindahkan kursornya di input X-nya, sama hal yang sama, kita tarik ke bawah datanya sampai di data terakhir. Nah, setelah itu kita aktifkan labelnya karena tadi kita memblok data itu mengambil juga labelnya. Nah, setelah itu kita pilih opsi. Opsi ini ada 3 jenis yang kita bisa gunakan. Nah, kita cukup gunakan saja yang pertama. Kita gunakan output-rank-nya. Output-rank ini maksudnya hasil dari hasil regresinya ini kita tempatkan di misalnya di samping dari soal ini. Soal yang diberikan. Kita coba, kita klik di tempat kursornya ini, kemudian kita pilih di mana letak hasil regresinya disimpan. Nah, kita coba ambil di sheet G. Kita klik. Nah, setelah sudah diaktifkan, kita klik OK. Nah, setelah diklik OK akan tampak hasilnya. Di mana hasil regresi yang diperoleh? Nah, kita lihat di paling bawah kita perhatikan sahabat belajar untuk menentukan regresinya. Nah, bisa dilihat bahwa ada nilai intercept
ada nilai interceptnya 1,486. Nah, inilah sebagai nilai dari A, nilai konstantanya. Berarti kita tulis ambil jangka di belakang koma 1,487. Ditambah, kemudian nilai B-nya adalah tentu yang di bawah ini. Kita ambil diangka di belakang koma, yakni 0,600 something. 4 angka ya. Ya, kita ambil 4 angka saja ya. 0,6008 X. Itulah hasil dari persamaan regresinya. Nah, sekarang kita bandingkan hasil yang diperoleh tadi dengan dikerjakan secara manual. Apakah sama hasilnya? Nah, setelah kita lihat ternyata hasil yang diperoleh adalah sama. Nah, seperti itu sahabat belajar. Oke, sahabat belajar, mungkin pembahasan saya kali ini cukup. Semoga adik-adik sahabat belajar bisa berlatih di rumah mengerjakan latihan soal, bisa menggunakan rumus, dan bisa juga nanti kita manfaatkan aplikasi Microsoft Excel untuk membantu kita menghitung dengan mudah persamaan regresi linear sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.